Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Fisikimia. Pada pertemuan 1 dan 3 kemarin, saudara sudah mendapatkan basic terkait fisikimia, mulai dari jalur metabolisme, kemudian TLC, kemudian phytochemistry work. Nah, mulai pertemuan keempat ini kita akan masuk pada pembahasan per golongan metabolit sekunder. Dan golongan yang pertama yang akan saya bahas adalah metabolit sekunder yang merupakan golongan dari senyawa aromatik dan antraquinon. Berikut adalah capaian pembelajaran pada materi ini. Jadi saudara mampu memahami definisi dan jalur metabolisme dari senyawa aromatik dan antraquinon. Kemudian klasifikasinya apa saja senyawa aromatik itu, kemudian contoh senyawanya apa saja, dan tanaman apa yang mengandung senyawa golongan aromatik ataupun antraquinon. Nah, aromatic compound ini merupakan senyawa yang paling banyak ditemui dan paling mudah dijumpai pada tanaman. Jadi, yang disebut dengan aromatic compound yaitu senyawa yang tersusun atas 6 unit karbon heterosiklik ya, dengan 1 atau lebih gugus hidroksil. Jadi minimal kita sebut sebagai aromatic compound kalau tersusun atas 1 heterosiklik benzen dengan 1 atau lebih gugus hidroksil. Nah, biasanya aromatic compound ini sering juga ditemukan bersamaan dengan klorofil ataupun dengan karoten, sehingga merupakan salah satu pigmen warna pada tanaman. Nah, berkaitan dengan strukturnya, senyawa aromatik pada tanaman itu bisa dijumpai dalam bentuk yang paling sederhana, simple phenol, hingga dalam bentuk yang paling rumit, ya, benzofuran yang bergabung dengan stilben. Kemudian di tanaman, senyawa fenol itu bisa ditemukan dalam bentuk glikosida. Jadi kalau ditemukan dalam bentuk glikosida, dia punya gugus gula, berarti sifatnya adalah hidrofilik. Biasanya ditemukan pada bagian vakuola, kemudian bisa juga ditemukan dalam bentuk yang termetilasi. Kalau termetilasi berarti sifatnya adalah lipofilik, dan biasanya kalau termetilasi dia ditemukan pada sitoplasma atau pada permukaan sel yang didapati sebagai fat, ya, asam lemak, ataupun sebagai wax. Nah, berdasarkan kompleksitas dari struktur kimianya, senyawa aromatik ini dibagi menjadi beberapa. Ada simple phenol, kemudian ada fenilpropanoid, kemudian ada xanthan, stilben, dan ada quinon. Simple phenol ini berasal dari jalur biosintesis malonic acid. Kemudian fenilpropanoid ini berasal dari jalur biosintesis fenilpropanoid. Kemudian xanthan ini berasal dari jalur biosintesis gabungan antara malonic acid dan fenilpropanoid. Begitu juga dengan stilben dan quinon. Nah, simple phenol ini masih dibagi lagi menjadi fenol, kemudian phenolic acid, berarti dia ada gugus tambahan asam karboksilat dan phenolic keton, kemudian fenilpropanoid dibagi lagi menjadi hydroxynamic acid dan hydroxynamic acid yang mengalami modifikasi pada karbon nomor 3, ada lignin, benzofuran, kumarin, kromon, dan kromens, kemudian xanthan, kemudian ada stilben. Stilben ini dibagi lagi menjadi stilben dan bibenzil, kemudian fenantren dan dihidrofenantren, kemudian quinon, ada benzoquinon, naphthaquinon, dan anthraquinon. Nah, senyawa xanthan ini merupakan cikal bakal dari pembentukan senyawa flavonoid. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu simple phenol. Simple phenol tadi dibedakan menjadi ada fenol, phenolic acid, dan phenolic keton. Bagaimana struktur intinya? Kalau dia fenol berarti
cincin aromatik ya, senyawa aromatik dengan substitusi gugus hidroksil. Berarti C6 kemudian ada substitusi gugus hidroksil, minimal 1 gugus hidroksil. Contoh yang paling mudah adalah para hidroquinon. Kemudian phenolic acid ini berarti cincin aromatik dengan substitusi ada gugus karboksil, asam karboksilat ya. Jadi rumusnya adalah C6C1. Jadi ini adalah senyawa gugus aromatiknya dan ini adalah substitusi asam karboksilat. Contohnya adalah gallic acid atau asam galat. Kemudian ada phenolic keton, ini adalah senyawa aromatik dengan tambahan gugus fungsi keton. Contohnya adalah acetophenon. Rumusnya adalah C6C2. C6 senyawa aromatiknya ya, cincin benzennya, kemudian C2 adalah ketonnya. Nah, apa saja contohnya yang merupakan simple phenol, kemudian phenolic acid dan phenolic keton? Nah, ini simple phenol itu merupakan tersusun atas cincin aromatik yang memiliki minimal 1 gugus hidroksil. Ya, biasanya simple phenol ini bisa ditemukan pada bagian lignin dan melanin. Apa aktivitas farmakologinya? Simple phenol ini merupakan standar untuk agen antimikroba ya, atau untuk senyawa antimikroba. Jadi memang kebanyakan senyawa-senyawa fenol pada tanaman itu mereka memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antiseptik, kemudian antelmintik. Kita masuk pada contoh simple phenol yang pertama, C6 ya. Ini adalah parakrisol. Parakrisol dia punya 1 gugus OH dan 1 gugus metil ya. Ini ditemukan pada family Moraceae. Contohnya adalah tanaman Morus alba, Morus nigrum. Kemudian parakresol ini juga merupakan komponen metabolit sekunder pada minyak atsiri adas ya, minyak adas Pimpella anisum, family Apiaceae. Nah, biasanya parakresol ini digunakan sebagai disinfektan ya. Kemudian ada katekol. Katekol ini banyak sekali terdapat pada Citrus paradisa, famili Rutaceae, kemudian juga pada avocado, Persea americana. Nah, apa aktivitas farmakologi dari katekol? Ini adalah sebagai topical antiseptik. Berikutnya adalah phenolic acid C6 dan C1. Berarti dia punya substitusi gugus asam karboksilat. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang adalah asam galat atau gallic acid. Ini adalah ini adalah cincin benzennya, kemudian ini adalah gugus asam karboksilatnya. Di mana saudara bisa dapatkan gallic acid, misalnya di Caesalpinia sapan atau kayu secang, kemudian di jambu biji, di daun jambu biji. Apa aktivitas farmakologinya? Sebagai antibakteri, kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa gallic acid itu memiliki aktivitas antivirus, kemudian antiinflamasi, dan sebagai astringen. Ini terutama dia memiliki efek astringen kalau gallic acidnya itu berada dalam bentuk tanin, berarti dalam bentuk polimer gallic acid. Kemudian ada gentisic acid, ini ditemukan pada daun dan akar citrus Rutaceae, kemudian juga pada daun Sesamum indicum atau dari famili Pedaliaceae. Apa aktivitas farmakologinya? Yaitu sebagai antibakteri dan antivirus. Nah, itu adalah phenolic acid. Kemudian kita masuk pada phenolic keton. Ya, phenolic keton ini merupakan metabolit sekunder yang banyak berkontribusi pada
minyak atsiri atau essential oil. Jadi biasanya fenolik keton itu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki aroma atau yang memiliki bau yang khas. Contohnya apa? Contohnya adalah acetophenon. Ini pada tanaman Urtica dioica. Ini bisa memiliki efek hipnotik ya. Kemudian ada aposinin. Ini pada tanaman Picorrhiza courroa. Nah, ini adalah gugus benzen dan ketonnya. Ada salah satu lagi golongan simple phenol yang sangat terkenal, yaitu salisin. Salisin ini merupakan phenolic acid ya, dia phenolic acid tapi dalam bentuk glikosida. Saudara lihat di sini ada O-glucoside. Jadi dia phenolic acid yang punya gugus fungsi tambahan, yaitu gugus gula, sehingga sifatnya lebih polar ya. Ini adalah senyawa salisin. Jadi kalau gugus gulanya ini dihidrolisis lepas, dia berubah menjadi salisilik alkohol dan berubah menjadi asam salisilat. Di mana bisa didapatkan senyawa salisin ini? Senyawa salisin ini akan banyak saudara temui di Salix sp atau di Populus sp. Selain itu juga ada turunan dari salisin. Ini ada populin, ada gaulterin. Gaulterin ini pada wintergreen ya. Juga ada spirain. Nah, bentuk esternya ada metil salisilat, salisil alkohol, ada asetil salicylic acid ya atau aspirin. Nah, salisin ini merupakan cikal bakal ya dari senyawa atau dari obat aspirin, kemudian natrium diklofenak, kemudian paracetamol dan lain sebagainya. Pokoknya golongan analgesik antiinflamasi itu struktur intinya itu hampir menyerupai seperti asam salisilat. Cuman pada perkembangan ilmu pengetahuan, asam salisilat ini banyak sekali dimodifikasi strukturnya karena terkait dengan efek samping ya. Jadi salicylic acid itu efek samping pendarahan pada GI tract-nya besar, sehingga dimodifikasi bisa dalam bentuk esternya atau bisa dalam bentuk garamnya, sehingga efek sampingnya lebih minimal. Nah, itu tadi simple phenol. Berikutnya kita masuk pada fenilpropanoid. Fenilpropanoid ini merupakan senyawa fenol dari jalur biosintesis fenilpropanoid ya. Nah, apa contohnya? Fenilpropanoid tadi dibagi dua, ada hidroksinamik acid, ada hidroksinamik acid yang mengalami modifikasi pada karbon nomor 3 ya. Nanti di sini saya tidak akan bahas semua ya, hanya beberapa contoh saja. Kita mulai dari fenilpropanoid, strukturnya seperti apa. Jadi fenilpropanoid itu merupakan gugus benzen yang memiliki tambahan atau yang berikatan dengan 3 rantai karbon ya. Jadi 1, 2, 3 ini adalah gugus benzennya, aromatiknya ya. Terus dia berikatan dengan 3 atom karbon lagi, 1, 2, 3, sehingga biasanya rumus intinya disebut juga dengan C6C3 atau ini disebut juga dengan cinnamic acid. Biosintesisnya itu dari jalur fenilalanin, kemudian dibagi menjadi 2, ada hidroksinamik acid, kemudian ada modifikasi pada karbon nomor 3 dan pada unit hidroksinamik acid. Kita masuk pada fenilpropanoid yang pertama, yaitu golongan hidroksinamik acid. Struktur intinya adalah asam sinamat ya, cinnamic acid dengan substitusi adanya gugus hidroksil. Jadi ini adalah gugus aromatik, kemudian ini 3 rantai karbon, kemudian ini adalah substitusi gugus hidroksil. Apa contoh dari hidroksinamik acid pada tanaman yang paling banyak ditemui adalah contohnya caffeic acid, kemudian parakumaric acid, ferulic acid, dan sinapic acid.
Di mana bisa saudara temukan caffeic acid ini banyak pada kopi ya, biji kopi, kemudian pada daun dan pada bunga Papaver somniferum, juga pada Digitalis purpurea. Nah, apa saja aktivitas farmakologinya? Beberapa penelitian menyebutkan caffeic acid, kemudian parakumaric acid ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri, kemudian antifungi, antiviral, antioksidan, ya, analgesik, antiinflamasi, dan juga beberapa menyebutkan sebagai antihepatotoksik. Kelompok berikutnya adalah fenilpropanoid yang mengalami modifikasi pada karbon nomor 3 cincin samping ya. Nah, modifikasi dari hidroksinamik acid ini ya. Jadi modifikasi dari hidroksinamik acid di karbon nomor 3 ini menghasilkan alkohol, misalnya coniferyl alkohol ataupun parakumaril alkohol. Jadi yang mengalami modifikasi adalah karbon nomor 3 di cincin samping, di hidroksinamik acidnya, bukan di benzennya ya. Menghasilkan coniferyl alkohol dan parakumaril alkohol. Selain itu, selain menghasilkan alkohol, modifikasi ini juga bisa menghasilkan atau berikatan dengan gugus gula, ya, contohnya chlorogenic acid, ya. Kemudian misalnya lagi ada EPMS, etil parametoxycinamate. Chlorogenic acid ini banyak ditemukan pada kopi, teh, kemudian coklat, dan yang paling bagus adalah aktivitas antioksidannya. Kemudian etil parametoxycinamate ini merupakan kandungan yang paling dominan pada kencur, Camphira galanga. Dan yang paling bagus adalah aktivitas antiinflamasinya, terutama inflamasi pada saluran pernafasan. Oke, nah modifikasi pada karbon nomor 3 dari hidroksinamik acid tadi dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah lignan. Lignan ini merupakan salah satu metabolit sekunder penyusun dari lignin. Kalau saudara masih ingat, lignin itu merupakan komponen penyusun dinding sel ya pada sel penyokong, yaitu pada sklerenkim. Nah, bagaimana struktur dari lignan ini? Lignan ini tersusun atas 2 unit fenilpropanoid yang berikatan melalui atau pada karbon nomor 3. Ya, jadi lignan ini tersusun atas 2 unit fenilpropanoid yang berikatan pada karbon nomor 3. Bisa saja dia mengalami reaksi siklisasi atau oksidasi. Biasanya lignan ini ditemukan dalam bentuk glikosida. Ya, selain itu juga ditemukan beberapa dalam bentuk metoksi ya. Jadi ada tambahan gugus metoksinya. Kita lihat struktur dari lignan. Nah, ini adalah lignan. Seperti yang saya sampaikan tadi, lignan itu tersusun atas 2 unit fenilpropanoid. Nah, ini sampai di sini ini adalah 1 unit fenilpropanoid dan sampai di sini adalah 1 unit lagi fenilpropanoid. Otomatis ada 2 unit fenilpropanoid yang berikatan pada atom karbon nomor 3. Contohnya adalah filantin. Ini dari tanaman Phyllanthus niruri atau meniran. Kalau saudara tahu, meniran merupakan salah satu bahan baku produk fitofarmaka. Kemudian ada kurkuminoid, ya. Kurkuminoid ini juga masuk pada golongan fenilpropanoid yang mengalami modifikasi pada karbon nomor 3 ya, lignan. Ada kurkumin ya. Coba lihat di sini, ini adalah 1 fenilpropanoid, ini ada 1 fenilpropanoid. Nah, dia mengalami modifikasi, ada gugus metoksi di sini. Ini D-metoksikurkumin dan ini adalah bis-D-metoksikurkumin. Metoksinya hilang 1, ini metoksinya hilang 2. Nah, apa aktivitas farmakologi dari kurkuminoid ini? Yang paling bagus adalah aktivitas sebagai hepatoprotektor.
Berikutnya adalah fenilpropanoid yang mengalami modifikasi atau yang berikatan dengan cincin furan, biasa disebut juga dengan benzofuran. Ya. Jadi di sini fenilpropanoid di sini yang benzofuran ini ada gugus benzen dan gugus furan yang bergabung. Jadi struktur ini merupakan hasil dari modifikasi pada karbon nomor 3 dari hidroksinamik acid. Kemudian struktur dari benzofuran sendiri bisa mengalami modifikasi lagi, bisa dengan substitusi hidroksil ataupun substitusi metil, kemudian penambahan gugus benzen yang lain sehingga ada benzen, furan, benzen nanti. Kemudian bisa juga benzofuran ini berikatan dengan stilben, misalnya pada morus. Nanti saya tunjukkan strukturnya ya. Nah, di mana bisa didapatkan senyawa golongan benzofuran ini? Ini banyak terdistribusi pada famili Moraceae. Moraceae itu Morus alba, Morus nigra. Kemudian Myrtaceae. Myrtaceae itu ada Syzygium cumini, Syzygium aromaticum, Psidium guajava, kemudian Compositae, ada Rosaceae dan beberapa lichens. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa yang termasuk pada struktur inti benzofuran. Ada trimeton, ada dehidrotrimeton, kemudian ada lagi toksol ya. Trimeton dan dehidrotrimeton ini merupakan isolat dari Eupatorium urticefolium, ini dari famili Compositae. Ya, dan toksol ini diisolasi juga dari famili Compositae dan tiga komponen ini, trimeton, dihidrotrimeton, dan toksol ini merupakan senyawa-senyawa yang toksik ya. Berikutnya adalah benzofuran ya pada golongan Moraceae. Ini khas sekali dari Morus alba ya, dari famili Moraceae. Ada mulberofuran A, ada morazin A, kemudian albarofuran. Saudara lihat di sini ini adalah struktur dari benzofurannya, ada benzen dan furan, dan dia berikatan lagi dengan satu unit benzen, satu unit senyawa gugus aromatik ya. Begitu juga dengan albafuran, begitu juga dengan morasin. Nah, ini adalah albanol-A. Jadi ini adalah benzofuran yang berikatan dengan stilben. Ini adalah struktur dari stilben. Dan ini adalah benzofuran. Senyawa-senyawa ini, benzofuran ini mulberofuran, kemudian albafuran ini khas sekali ada pada tanaman famili Moraceae, terutama genus Morus sp ya, Morus alba, Morus nigra dan lain sebagainya. Nah, pada beberapa penelitian menunjukkan seluruh komponen senyawa metabolit sekunder ini memiliki aktivitas sebagai antifungi ya. Kecuali pada albanol A itu memiliki efek sebagai antihipertensi. Nah, ini ada albanol A, kemudian ada mirbofuran C. Kedua senyawa ini ya, meskipun struktur kimianya berbeda, tapi dia aktivitas farmakologinya sama, jadi sama-sama memiliki efek hipotensi. Cuman memang jalur mekanisme kerja dari hipotensinya pasti berbeda. Kemudian usnic acid ini juga contoh benzofuran ya. Ini diisolasi dari salah satu jenis lichens atau lumut yaitu usnea. Aktivitas farmakologinya adalah sebagai antituberkulosis. Berikutnya adalah fenilpropanoid yang merupakan dengan struktur inti kumarin. Kumarin ini merupakan hasil dari siklisasi lakton dari hidroksinamik acid ya. Jadi rantai hidroksinamik acidnya ini mengalami reaksi siklisasi sehingga membentuk
cincin atau struktur inti dari kumarin. Nah, kumarin ini dibagi lagi menjadi 3. Ada simple kumarin, contohnya adalah eskulatin, ada furanokumarin, dan ada piranokumarin. Yang akan saya bahas lebih spesifik di sini adalah furanokumarin, yaitu contohnya adalah psoralen. Kenapa furanokumarin? Karena memang senyawa furanokumarin ini yang banyak sekali ditemukan di tanaman dan dia sangat toksik. Ya, ini adalah struktur inti dari furanokumarin, ya. Jadi kalau saudara lihat di sini, ya, furanokumarin ini adalah kumarin yang berikatan dengan cincin furan, ya. Jadi ada ini kumarin berikatan dengan cincin furan. Di mana bisa didapatkan senyawa furanokumarin ini? Biasanya terdapat pada buah ataupun pada akar di famili tanaman Umbelliferae, kemudian Rutaceae, kemudian juga bisa ditemukan di bunga Compositae, Leguminosae, Moraceae, dan Solanaceae. Tapi yang paling banyak memang pada Rutaceae, ya. Kemudian beberapa jenis dari senyawa furanokumarin itu menunjukkan efek toksik ya pada serangga dan pada mamalia, juga dia bersifat alergenik. Oke, ini adalah beberapa contoh dari senyawa dengan struktur inti furanokumarin. Ada isopimpinelin, kemudian ada psoralen. Kedua senyawa ini, jadi furanokumarin itu banyak ditemukan pada tanaman Rutaceae, kemudian pada Umbelliferae. Nah, di tanaman Rutaceae itu adalah family jeruk ya, jadi mulai dari lemon, kemudian sweet orange, kemudian citrus atau jeruk purut, kemudian ada grapefruit, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu pada beberapa jenis minyak atsiri yang dia berasal dari kulit jeruk ya, baik itu grapefruit oil ataupun lemon oil, sweet orange oil, itu biasanya memerlukan tahapan lebih lanjut untuk menghilangkan atau meminimalisir kadar dari senyawa psoralen. Karena psoralen ini sangat bersifat alergenik pada kulit. Kemudian isopimpinelin sendiri ini dari Pimpella. Aktivitas farmakologinya adalah sebagai antituberkulosis, antifungi. Nah, berikutnya kita masuk pada furanokumarin yang lain, yaitu ada aflatoksin B1. Ini ditemukan pada Aspergillus flavus. Dan aflatoksin ini merupakan senyawa yang sangat toksik ya. Kemudian kalau pada persyaratan standarisasi bahan baku obat, untuk persyaratan aflatoksin ini harus 0, jadi tidak boleh ditemukan aflatoksin sedikit pun. Berikutnya adalah fenilpropanoid dengan struktur inti kromon dan kromen ya. Jadi ini adalah kumarin tadi ya. Kumarin yang merupakan hasil modifikasi dari hidroksinamik acid, kemudian dia mengalami siklisasi. Nah, kumarin ini bisa berubah menjadi kromon, bisa juga berubah menjadi kromen. Coba saudara lihat bedanya ya. Nah, kromon ini merupakan benzopiren, jadi cincin aromatiknya bergabung dengan cincin piron, kemudian jadi ini adalah cincin aromatik bergabung dengan cincin piron, dan kromon ini banyak merupakan cikal bakal dari pembentukan senyawa golongan flavonoid. Kemudian kalau kromen ini merupakan benzopiran, jadi benzen, cincin benzen atau cincin aromatik yang berikatan dengan cincin piran. Jadi kalau benzopiron itu benzen dengan piron, kalau
benzopiran itu benzen dengan piran ya. Dua-duanya sama-sama heterosiklik ya. Nah, apa saja contoh dari kromon dan kromen ini ya? Ini merupakan kromon ya. Ini merupakan furanokromon, yaitu senyawa kelin ya. Di mana bisa didapatkan senyawa kelin? Ini pada tanaman Amivisnaga, dia family Umbelliferae. Amivisnaga ini merupakan tanaman yang masuk pada daftar pengobatan Ayurveda. Ya, jadi kalau di India tanaman ini digunakan sebagai vasodilator untuk angina pectoris. Kemudian ini contoh senyawa metabolit sekunder dengan inti kromen ya. Ada prosen 1 dan ada prosen 2. Bedanya adalah di gugus fungsi pada R. Dia ditemukan di Ageratin aromatica. Berikutnya adalah santon. Mungkin saudara sudah sangat familiar dengan santon ini ya. Ini banyak ditemukan di manggis. Nah, bagaimana struktur inti dari santon ini? Struktur inti dari santon ini adalah C6, C1, C0. C6 ya. Jadi ini adalah struktur intinya. C6, C1, C6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, C1, C6. Nah, santon ini jalur biosintesisnya sangat berhubungan sekali dengan flavonoid. Jadi santon ini terbentuk melalui jalur malonic acid dan fenilalanin. Ya. Biasanya santon ini ditemukan dengan gugus tambahan 3 hidroksi atau 4 hidroksi atau bisa juga dengan gugus tambahan metil. Beberapa senyawa santon juga ditemukan dalam bentuk glikosida, jadi punya gugus gulanya. Apa saja aktivitas farmakologinya? Beberapa penelitian menunjukkan santon ini memiliki aktivitas sebagai antitumor, kemudian antimikroba dan antiinflamasi. Kemudian ada stilben ya. Stilbenoid ini juga salah satu golongan senyawa aromatik yang sangat terkenal. Stilbenoid dibagi lagi menjadi dua, ada stilben dan bibenzil, ada fenantren dan dihidrofenantren. Yang paling famous adalah yang stilben, terutama golongan senyawa resveratrol. Ini adalah struktur inti dari stilben. Penyusun struktur intinya adalah C6, C2, dan C1. Tadi kalau santon C6, C1, C6, tapi kalau stilben C6, C2, dan C6. Jadi stilben itu adalah dua senyawa benzen yang dihubungkan dengan rantai alkena. Dua senyawa benzen yang dihubungkan dengan rantai alkena atau rangkap 2. Stilbenoid ini dibagi lagi menjadi beberapa golongan, ada stilben dan bibenzil, ada fenantren dan dihidrofenantren. Apa bedanya? Kita masuk yang pertama pada stilben terlebih dahulu ya. Ini stilben dan bibenzil ya. Bedanya di mana? Stilben ini 2 unit benzen dihubungkan dengan rantai alkena, ini 2 unit benzen dihubungkan dengan rantai alkana. Jadi ini rangkap 2, ini jenuh. Nah, contohnya yang termasuk stilben adalah oksiresveratrol. Di mana ditemukan senyawa oksiresveratrol ini banyak pada genus Morus, pada Morus alba, juga ada Artocarpus ya, pada family Moraceae pokoknya. Kemudian ada dihidroresveratrol, ini bibenzil, 2 gugus benzen dihubungkan dengan rantai alkana. Ditemukan di mana? Ditemukan pada family Moraceae, terutama pada genus Morus ya. Jadi tadi yang
Selain stilben ya, yang banyak pada genus Morus itu ada golongannya benzofuran juga ya. Kemudian ada fenantren dan ada dihidrofenantren ya. Ini adalah fenantren, kemudian ini adalah dihidrofenantren ya. Sama-sama tersusun atas 2 unit benzen, tapi di sini rantai alkenanya mengalami siklisasi ya. Kalau di sini rantai alkananya yang mengalami siklisasi, sehingga dia disebut fenantren, dia disebut dihidrofenantren. Contoh dari fenantren adalah isobatatasin 1 dan dihidrofenantren contohnya adalah senyawa orkinol. Nah, apa sih aktivitas farmakologi dari resveratrol yang paling terkenal ya? Jadi sampai saat ini resveratrol itu merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder dengan aktivitas farmakologi yang banyak sekali dieksplor ya, mulai dari sebagai antioksidan, kemudian sebagai vasodilator pembuluh darah, kemudian sebagai anti cancer, anti tumor dan lain sebagainya. Bahkan kalau saudara search di Google itu banyak sekali suplemen makanan yang mengandung resveratrol. Dan bahan baku yang dipakai kebanyakan sebagian besar adalah dari vitis. Vitis itu anggur merah ya. Dan senyawa resveratrol ini juga merupakan masuk dalam daftar salah satu isolat yang dikembangkan untuk kemandirian bahan baku obat. Kalau di Indonesia sendiri, tanaman lokal yang banyak mengandung resveratrol itu ya golongannya morus ya, murbei itu yang kan banyak jenis morus itu. Terus ada juga dari family Myrtaceae, Syzygium cumini atau juwet. Kemudian beberapa penelitian juga mendapatkan kadar resveratrol cukup tinggi itu di masih family Muraceae, tapi dia dari genus Artocarpus. Artocarpus itu nangka, kemudian cempeda, itu Artocarpus. Oke, kita masuk pada golongan senyawa aromatik berikutnya yaitu quinon. Quinon ini dibagi menjadi benzoquinon, naphthaquinon, dan anthraquinon. Oke, kita masuk pada senyawa aromatik golongan quinon. Apa sih quinon itu? Ya, jadi quinon itu merupakan struktur dari suatu senyawa yang tersusun atas heksasiklik dengan substitusi 2 gugus karbonil pada posisi para. Jadi ini adalah heksasiklik ya. Kemudian ada substitusi karbonil, 2 karbonil pada posisi para. Orto, meta, para. Ada 2 karbonil ya. Dan biasanya quinon ini berikatan dengan gugus benzen yang lainnya. Baik itu dengan substitusi hidroksil ataupun tanpa adanya substitusi hidroksil ya. Jadi ini quinon yang berikatan dengan gugus benzen yang lainnya. Quinon pada tanaman ini merupakan salah satu senyawa yang menjadi pigmen warna ya. Jadi dari warna kuning sampai warna kehitaman. Kemudian di mana saudara bisa mendapatkan senyawa quinon? Selain pada tanaman, quinon ini juga sering sekali ditemukan atau dijumpai pada organisme laut ya. Bisa itu rumput laut ya. Kemudian beberapa juga ditemukan pada endofit. Kemudian quinon ini selain dalam bentuk nonpolar ya, lipofilik, juga berada dalam bentuk polar yaitu dalam bentuk glikosida. Jadi kalau dia dalam bentuk nonpolar itu berarti quinonnya mengalami alkilasi atau substitusi dengan gugus isopren, tapi kalau dia dalam bentuk polar berarti quinonnya berada dalam bentuk senyawa glikosida yang memiliki atau quinon yang berikatan dengan gugus gula atau quinon yang
memiliki gugus hidroksi, itu biasanya sifatnya polar. Nah, ini beberapa contoh quinon yang sifatnya ini adalah nonpolar ya, karena ini adalah gugus quinon, kemudian ini adalah isopren atau biasa disebut juga isoprenylated quinon, contohnya adalah geranil benzoquinone. Kemudian ini quinon, ini berikatan dengan gugus gula, berarti ini ini polar ya. Ini adalah gugus gula ya. Ini adalah senyawa emodin 8 glukoside. Kemudian quinon ini dibagi menjadi 3, ada benzoquinone, ada naftaquinone, dan anthraquinone. Benzoquinone berarti heksasiklik yang berikatan dengan 2 gugus karbonil pada posisi para. Kemudian naftaquinone ini adalah quinon yang berikatan dengan 1 gugus benzen. Kemudian anthraquinone ini quinon yang berikatan dengan 2 gugus benzen. Kita mulai dari benzoquinone. Ini adalah struktur inti benzoquinone. Ya. Contohnya apa? Benzoquinone ini contohnya adalah ubiquinone atau misalnya biasanya disebut juga dengan nama kerennya adalah Q10 ya. Benzoquinone ini pada tanaman dia itu sering kali terlibat pada proses fotosintesis. Nah, ubiquinone dan plastoquinone itu merupakan 2 senyawa benzoquinone yang terdistribusi hampir pada semua tumbuhan ya, karena dia terlibat langsung di proses fotosintesis. Dan ubiquinone atau Q10 ini merupakan salah satu bahan aktif yang digunakan sebagai sebenarnya suplemen ya, tapi seringkali diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena dia memang bisa membantu proses respirasi atau pembentukan ATP di intraseluler di dalam sel jantung terutama. Kemudian ini adalah naftaquinone, ini struktur intinya jadi satu quinon yang berikatan dengan gugus benzen ya. Jadi ada berbagai macam bentuk turunannya ya, ada yang mengalami isoprenylisasi, kemudian juga ada yang mengalami glikolisasi. Contohnya apa? Contohnya adalah senyawa lawson, ini pada tanaman henna ya, Lawsonia inermis. Ini adalah tanaman yang memproduksi pigmen warna kehitaman ya, dan biasanya memang digunakan sebagai pewarna henna. Oke, berikutnya adalah anthraquinone ya. Anthraquinone itu berarti satu unit quinon. Ini quinon berikatan dengan 2 gugus benzen. Jadi ini adalah struktur intinya. Penomorannya seperti apa? Ini penomorannya 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini adalah struktur inti dari senyawa anthraquinone. Pada tanaman, senyawa anthraquinone ini bisa mengalami beberapa modifikasi, antara lain bisa juga mengalami substitusi gugus OH hidroksi, bisa juga mengalami glikolisasi atau berikatan dengan gugus gula sehingga sifatnya berubah menjadi lebih polar. Kemudian pada tanaman biasanya senyawa anthraquinone ini seringkali muncul sebagai pigmen warna merah ataupun ungu. Kemudian di mana saudara bisa mendapatkan senyawa anthraquinone ini? Senyawa anthraquinone ini banyak terdapat pada tanaman famili Leguminosae yaitu Cassia, kemudian pada tanaman famili Liliaceae, contohnya Rheum palmatum dan Aloe sp. Ada aloe vera, aloe barbadensil, aloe verox dan lain sebagainya. Nah, apa aktivitas farmakologinya? Jadi
hampir semua tanaman yang memiliki kandungan antrakinon tinggi, itu aktivitas farmakologi yang paling dominan adalah sebagai laksatif, terutama untuk kasus konstipasi yang akut ya. Jadi memang dia laksatifnya itu untuk konstipasi yang akut. Jadi tidak boleh untuk laksatif jangka panjang. Penggunaan jangka panjang itu sangat tidak recommended untuk antrakinon. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi hampir sebagian besar senyawa antrakinon yang ada di tanaman itu berada dalam bentuk glikosida. Apa artinya? Artinya adalah antrakinon yang punya atau berikatan dengan gugus gula. Nah, kalau antrakinon glikosida ini dihidrolisis, dia akan menghasilkan aglikon. Aglikon itu berarti gugus non gulanya ya. Apa saja aglikon yang dihasilkan? Ada diantron, kemudian ada antrakinon ataupun ada antron ya. Kalau diantron itu berarti antronnya itu double 2. Ini antrakinon. Nah, gugus gulanya ada apa saja? Gugus gulanya ada arabinose, ada rhamnose, ada juga glukosa. Dan yang memiliki efek farmakologi itu adalah bentuk glikonnya. Jadi aglikonnya ini, antrakinonnya, antronnya, ataupun diantronnya, bukan dalam bentuk glikosidanya. Jadi otomatis kalau saudara mengkonsumsi pencahar laksatif yang isinya itu adalah tanaman dengan kandungan antrakinon, misalnya Rheum palmatum atau Senafolium, maka ketika masuk ke dalam saluran pencernaan, glikosida antrakinon itu akan dihidrolisis terlebih dahulu ya oleh flora normal yang ada di dalam usus besar. Kemudian setelah dihidrolisis, gugus gulanya pasti lepas ya, sehingga menghasilkan aglikon, ada di antron, antrakinon atau antron, dan menghasilkan gula. Nah, aglikonnya tadi itulah yang menyebabkan efek laksatif. Jadi kalau masih dalam bentuk glikosida, dia tidak akan menimbulkan efek laksatif. Nah, ini adalah bentuk glikosida dari antraquinon ya. Ini ikatan glikosidanya ada dalam bentuk O-glycoside, itu ada yang dalam bentuk C-glycoside. Ini contoh yang dalam bentuk O-glycoside, ada cascoroside A dan B. Ini ada C-glycoside, ini ada berbaloin. Kemudian apa aja derivat atau turunan dari antraquinon itu? Ada beberapa macam, ada antranol, ada antron, ada oxantron, ada aloin type C-glycoside ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari aglikonnya ya. Ini aglikon oxantron, ini diantron, ini antranol, ini antron. Nah, kita masuk ke antrakinon derivat yang pertama, yaitu antranol dan antron ya. Antranol dan antron ini bisa dalam bentuk bebas ataupun dalam bentuk glikosida ya. Nah, antron ini di sinar UV ya, di sinar UV itu tidak menimbulkan fluorescence, kemudian dia tidak larut dalam larutan basah ya. Kemudian kalau antranol itu warnanya adalah kuning hingga kecoklatan, kemudian dia berfluorescens pada larutan basah. Jadi kalau dilarutkan di larutan yang bersifat alkalin, dia bisa menimbulkan fluorescens di bawah sinar UV. Kemudian ada oxantron. Oxantron ini tersusun atas 2 unit antron. Contohnya adalah pada tanaman kasia, ada pada tanaman Rheum palmatum. Contohnya senyawa sinucide. Sinucide ini ada macam-macam ya, sinucide A, B, C, D. Kemudian ada juga heterodiantron. Ini ada ranitidin AC, kemudian aloemodin, rain, crisophanol, dan pisition. Ini nanti banyak terdapat di Rheum palmatum. Kemudian ada aloin type C-glycoside. Nah, kalau dia glukosidanya itu, ikatan gugus gulanya itu pada
karbonil, kalau ikatan gugus gulanya itu pada pada karbon ya, pada unit karbon atau C-glycoside, maka glikosida tersebut sulit sekali dihidrolisis atau gugus gulanya itu sulit dilepas dari aglikonnya ya. Nah, gimana cara ngelepasnya? Yaitu bisa dengan oksidasi menggunakan FeCl3 ya. Jadi kalau glikosidanya itu merupakan O-glycoside itu berarti gugus gulanya nempel di karbonil di O, di oksida, maka dia gugus gulanya itu bisa dihidrolisis ya. Jadi glikosida tersebut bisa dihidrolisis, gugus gulanya itu bisa dilepaskan dari aglikonnya. Tapi kalau glikosidanya itu ikatannya adalah C-glycoside ya, maka dia tidak bisa dihidrolisis ya. Gimana kalau mau memisahkan gugus gula dan aglikonnya? Kalau mau memisahin, caranya adalah dioksidasi, jadi dengan menggunakan feriklorida ya. Ini juga yang akan saudara lakukan pada praktikum identifikasi senyawa antrakinon dengan metode modified Salkowski. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang mengandung senyawa antrakinon ya. Ada aloe vera, dia dari family Liliaceae, ada barbaloin, kemudian ada aloemodin. Nah, ini adalah bentuk glikosidanya. Ya. Ini adalah aloin, kemudian ini emodin. Ya. Kemudian ada lagi rubab atau kelembak, Rheum palmatum. Rheum palmatum ini ada rein, ada chrysophanol, kemudian ada pisikon ya. Kemudian ada sena, cassia sena, ini dipakai adalah daunnya. Ini adalah sinosite di antron ya, ada dua antronnya ya. Sinosite A, B, C, D ya. Kemudian ada kaskara dari Rhamnus pursiana bark, kulit batangnya. Senyawa antrakinonnya adalah frangulin ya. Ini frangulin ini dalam bentuk glikosida. Ini apa namanya? Unit antrakinonnya, kemudian ini gugus gulanya. Nah, ini adalah O-glycoside. O-glycoside itu gugus gulanya itu terikat atau nempel pada gugus O. Ya, kalau C-glycoside berarti di sini. Ini kan C ini. Ya. Senyawa metabolit sekundernya ini di kaskara atau di rhamnus ini ada frangulin, ada emodin, ada aloemodin ya. Jadi apa namanya? Antara Rheum palmatum, kemudian Senafolium, kemudian aloe vera, aloe berbedensis, aloe vera, kemudian Rhamnus pursiana. Itu sebenarnya kandungan metabolit sekunder antraquinonnya itu hampir-hampir mirip gitu ya. Mulai dari sinoside, kemudian dari rein, kemudian emodin, kemudian aloemodin, chrysophanol, kemudian ada frangulin dan lain sebagainya. Nah, itu tadi senyawa antrakinon. Sekarang kita masuk pada deteksi senyawa fenol ya. Gimana sih cara untuk mendeteksi senyawa fenol ya? Saya mulai dari menggunakan reaksi warna ya. Reaksi warna yang pertama adalah dengan feriklorida. Apakah semua golongan fenol ini bisa diidentifikasi dengan feriklorida? Tidak ya. Jadi yang bisa diidentifikasi dengan feriklorida ini terutama adalah golongan simple phenol ya, phenolic acid atau phenolic keton ya, yang pokoknya yang simple phenol. Fenilpropanoid, kemudian kumarin, kemudian santon, kemudian quinon itu tidak spesifik kalau diidentifikasi dengan feriklorida. Nah, hasilnya apa?
kalau menggunakan ferriklorida. Jadi dia positif simple phenol atau phenolic acid ferriklorida ini kalau ketika ditambahkan ferriklorida itu berubah warna menjadi hijau kehitaman atau biru kehitaman, ya, atau ungu atau merah kehitaman. Kemudian selain dengan pereaksi warna, bisa juga dengan TLC, ya. TLC itu biasanya pada panjang UV panjang gelombang yang pendek, ya, yaitu yang 254 nanometer. Jadi biasanya senyawa fenol itu kalau dideteksi di UV kabinet pada panjang gelombang 254 nanometer, itu dia akan berfluorescence. Apa ya, berfluorescence itu muncul warna kayak kehitaman begitu. Kemudian bisa juga dengan, kalau TLC bisa juga dengan reagen pereaksi warna, yaitu vanilin H2SO4, ya. Vanilin H2SO4 ini biasanya pada golongan phenolic ketone, ya. Jadi atau pada fenilpropanoid, ya. Phenolic ketone atau fenilpropanoid itu bisa dideteksi dengan vanilin H2SO4. Pokoknya senyawa-senyawa fenol yang aromanya khas, ya. Eugenol, kemudian mentol, ya, itu kan aromanya khas, ya, yang termasuk senyawa fenol penyusun minyak atsiri, itu bisa dideteksi dengan vanilin HCl atau vanilin H2SO4. Biasanya warnanya adalah mulai dari ada yang kemerahan, ada yang ungu agak kemerahan, seperti itu. Kemudian quinone, ya, kalau quinone ini biasanya tampak secara langsung, ya, karena dia memang pigmen warna, ya. Kemudian kalau dengan sinar UV, spektrofotometer UV, biasanya pada larutan basah. Jadi kalau senyawa fenol itu dilarutkan pada larutan yang sifatnya itu basah, maka dia akan mengalami pergeseran batu krom. Nah, coba apa itu yang dimaksud dengan pergeseran batu krom? Batu krom, hiksokrom. Kalau batu krom berarti dia geser ke lambda yang lebih tinggi atau ke lambda yang lebih rendah, ya. Kemudian kalau dengan NMR yang teridentifikasi adalah proton pada gugus benzennya, pada aromatiknya. Kemudian kalau karbon, CNMR itu biasanya terdeteksi pada daerah 170 sampai 200 ppm. Nah, mungkin pada saat praktikum nanti yang akan saudara gunakan hanya pereaksi warna dan TLC, ya. Kemarin sudah yang TLC itu adalah aromatik yang fenilpropanoid, ya. Fenilpropanoid kemarin kita tidak pakai vanilin, ya, karena memang kebetulan fenilpropanoidnya adalah kurkumin yang dia ada pigmen warna kuningnya. Tapi kalaupun itu kurkuminoid disemprot dengan vanilin H2SO4 itu juga akan keluar warnanya merah keunguan gitu. Kemudian pada praktikum berikutnya adalah anthraquinone, ya. Kita anthraquinone pakai modified Salkowski, jadi dioksidasi dengan FeCl3 untuk memecah gugus gula dan aglikonnya. Nah, itu untuk perkuliahan pada hari ini. Jadi kalau ada yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan, saudara bisa tulis pada kolom diskusi di VLM, ya. Semoga penjelasan saya cukup jelas, ya. Jadi fenol itu merupakan metabolit sekunder yang mudah sekali dijumpai di tanaman dan klasifikasinya ada banyak sekali, ya. Saudara cukup menghafal struktur intinya saja gitu. Misalnya quinone itu C berapa dan C berapa. Kemudian bensulfuran itu seperti apa. Kemudian simple phenol, kemudian phenolic acid, phenolic ketone itu seperti apa, ya. Sekian untuk kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.